Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Syarah Latif Al-Haddad yang pakai PDF nomornya 27, yang pakai cetakan kitab nomornya 24 ya. Iya, Bang Ibu udah. Bang Oman, Maji, kamu. Kemudian kamu udah. Bang Heri udah. Bang Heri kamu. Bang Jamal udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa qala aidan wa tushtaratu talatatu syurutin ba'dal faradhi min adh-dhikri. Syekh Ali Al-Marsufi juga menjelaskan di dalam kitabnya Manhajus Salik, wa tushtaratu, dan disyaratkan talatatu syurutin, 3 hal, ba'dal faradhi minal dzikri, setelah selesai dari berzikir. Jadi kemarin ada syarat dan adab sebelum masuk berzikir. Kemudian ada juga syarat dan adab ketika berzikir. Nah, ini ada lagi syarat dan adab setelah berzikir. Agar zikir yang kita baca meresap ke dalam hati dan berpengaruh terhadap hati, juga berpengaruh kepada kehidupan kita, maka 3 syarat ini harus terpenuhi. Oh, bisa jadi kenapa selama ini zikir kita belum masuk juga dalam hati, karena 3 syarat ini sering lewat. Ya dah, kalau ada ketika berzikir pakai pakaian yang harum, yang bagus, tempatnya harum, kondisinya gelap, matanya dipejamkan, zikir dengan kalimat la ilaha illallah dengan suara yang lantang. Mungkin itu sudah kita kerjakan, tapi 3 syarat ini yang sering lewat. Allah sering lewat. Allah. Al-awwalu as-sukut, yang pertama berdiam diri. Setelah zikir jangan buru-buru pergi, diam dulu. Awal, diam dulu. Awal. Taruhlah kalau misalkan zikir la ilaha illallahnya 15 menit, ya diamnya selama itu, atau paling minim 10 menit kan. Diam dulu. Awal. Karena zikir
La ilaha illallah dicapai duluan, pas begitu kelar zikir langsung pada rebah. Lonjor kan. Diam dulu harus. Harus. As-sukut yang pertama berdiam diri. Makanya biasanya kita kalau habis kemarin kita habis ziarah di makam, begitu kelar zikir, ayo tundukkan kepala masing-masing. Diam dulu. Diam dulu. Meskipun nggak terlalu lama diam. Tapi adabnya seperti itu. Habis zikir diam dulu. Fa idza sakata yahsya'u wa yaskunu wa yahduru ma'ahu qalbu. Apabila dia berdiam diri, apabila dia diam, yahsya'u maka akan menjadi khusyuk, wa yaskunu dan tenang, wa yahduru ma'ahu qalbuhu dan hatinya akan hadir bersama. Hatinya akan jadi khusyuk, tenang dan hadir bersama. Sambil baca dan zikir di hati agar tenang dulu. Jangan langsung begitu kelar zikir langsung pergi, langsung bubar. Nah, adab ini yang saya kita tinggal. Kalau nggak salah juga dia pernah ngajarin. Habis zikir diam dulu. Mutaraqqiban liwaridid dzikri, menunggu datangnya sentuhan zikir. Tunggu itu. Fala'allahu yaitu alaihi, karena bisa jadi sentuhan zikir itu datangnya setelah selesai zikir. Fayaqum wujuduhu fi lahzatin ma lam ya'ummahu birriyadati wal mujahadati fi talatina sanatin. Maka adanya sentuhan zikir itu akan menyamai adanya sentuhan zikir meskipun hanya sesaat akan menyamai perasaan yang dia rasakan dengan riyadhah dan mujahadah selama 30 tahun. Orang kalau dapat sentuhan zikir meskipun hanya sesaat, indahnya nggak bisa dirasakan dengan kata. Capeknya riyadhah selama 30 tahun terbayarkan dengan sentuhan. Gitu. Kami rasain begitu. Mudah-mudahan kemarin pas ziarah ada juga yang rasain lah. Rasain kan? Rasain pegel dong, betul. Jadi tujuannya berdiam diri setelah berzikir untuk lebih merasakan sentuhan-sentuhan zikir. Bisa jadi lagi zikir mah kita mulai bersentuhan, begitu selesai zikir baru sentuhan zikir itu nyampe. Makanya diam. Dan orang yang mengalami itu meskipun hanya sesaat, rasanya akan menyamai rasa capeknya riyadhah selama 30 tahun. Terbayar. Meskipun hanya sesaat, sebentar. Yang penting rasain sentuhan zikir. Pernah ngerasain dong? Apa ya? Sentuhan zikir. Itu yang pertama. Setelah berzikir jangan langsung pergi, diam dulu, duduk lagi. At-tani yang kedua, an yazumma nafasahu firaron, bahwa dia hembuskan nafasnya berulang-ulang. Dia tarik, dia hembuskan lagi. Dia hembuskan nafasnya berulang, sambil diam, sambil menghembuskan nafas.
Dia sambil diam, mata masih merem, karena apa? Yang lembut kata Mas. Itu syaratnya Mas. Baru tahu kita ini. Pantesan dari kemarin-kemarin kita zikir sampai tenggorokan bercapek, harus sakit juga. Kemarin cuma dibuka saja. Dia hembuskan nafasnya berulang-ulang. Makanya sampai Buya sendiri ngajarin tuh. Bacanya Allahu Allah Allahu Allah. Yang pertama kita tiup, yang kedua kita tarik. Allahu yang pertama tiup, yang kedua tarik. Tahu kalau pakai ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Karimnya tiup, ya Allah ya Rahimnya tarik. Begitu. Asal jangan lain aja begitu. Coba dah ntar praktekin. Enak rasanya, enak. Amin. Li'annahu asra'u litanwiril basirati, karena dengan hembusan nafas itu yang berulang-ulang lebih cepat untuknya, lebih cepat baginya untuk membuat terangnya basir. Dengan hembusan nafas itu lebih cepat untuk membuat bersinarnya basir, terangnya basir. Kalau lagi zikir sir itu mau pakai hembusan nafas. Ada yang ngeluarin, ditarik lagi, itu lebih cepat untuk membuat basirah kita bersinar. Wa kashfil hijab, dan lebih cepat untuk membuka hijab yang ada pada diri kita. Kenapa mungkin hijab kita selama ini belum kebuka juga? Ya karena ini habis zikir langsung aja bersinggungan, langsung aja pada ngobrol, belum pernah ngejalanin adab ini. Begitu banget itu. Makanya hijabnya masih tebal banget, karena belum pernah pakai adab ini. Waqat khawatir syaitani wan nafs, dan lebih cepat untuk memutuskan bisikan-bisikan setan dan nafsu. Udah. Apa sih? Coba dah. Ntar praktekin. Ilok. Kalau misalnya pakai bohong, ilok. Ya pastinya kan beliau nulis seperti ini sudah melalui uji coba yang berulang. Awal, coba. Awal. Li'annahu idza zamma nafasahu wa aqala hawasahu asbahal mayyita wal mayyitu la yaksiduhu syaiton. Karena seseorang apabila dia menghembuskan nafasnya dan mematikan indranya, karena kalau terus menerus kita menghembuskan nafas,
narik lagi, kita hembuskan lagi. Lama-lama indera kita akan mati. Jadi nggak dengar suara lagi, nggak dengar macam-macam. Nyamuknya nggak terasa, karena inderanya mati. Kalau inderanya sudah mati, asbahal mayyit, maka dia akan menyerupai mayit. Wal mayyitu la yasiluhu syaitan, dan mayit tidak akan digoda oleh syaitan. Yang digoda itu kan yang masih hidup. Yang mati mau kalau digoda. Orang yang digoda setan hatinya masih hidup. Kalau hati udah mati, mau gak boleh digoda lagi. Mau ditemuin setan. Apa itu? Iya, yang sering ngaji, yang sering zikir, yang ibadahnya rajin, itu yang digoda sama setan. Yang ibadah kagak, ngaji kagak, karena bukan digoda sama setan. Emang dia yang jadi setan. Oh ya. Dan mayat tidak akan digoda oleh setan. Selama ini banyak orang yang zikir kemudian dapat bisikan-bisikan macam-macam sehingga membuat dia sesat. Itu karena masih digoda oleh setan. Padahal habis zikir, tahu masih digoda oleh setan. Karena tadi adab yang ini ditinggal. Oh, masa berzikir ngaku nabi? Itu ada yang kedua. Yang pertama tadi berdiam diri setelah zikir. Yang kedua menghembuskan nafas. Terus menerus. Al-tan itu al-imtina'u an syurbil ma'i aqibal dzikri. Yang ketiga, menahan dirinya untuk minum air setelah berzikir. Nah, ini apa sih? Malah mutal, mau zikir bukan air di depannya. Kalau mau zikir jangan pakai bekal air. Jangankan pas zikirnya, habis zikirnya pun tahan dulu, jangan langsung minum. Pantas zikir ke masing-masing. Mau zikir mau Jumat, bekal air dulu di depan. Hah? Baru tahu. Dulu adab ini pernah dibaca di kitab Al-Anwarul Qusiyah. Kan dijelasin juga tuh di Al-Anwarul Qusiyah. Adab ini. Mungkin udah lupa, kelamaan. Jangan bekal Ustaz. Kalau ngaji sih nggak jadi masalah, ada bekal air. Kalau pas zikir jangan pakai bekal air. Tahan. Ya timbang dibawain ya jangan diminum. Cuma memang resep asik dibawain air. Awal. Menahan dirinya untuk minum air setelah berzikir. Tahan dulu, jangan langsung minum. Kalau tadi diem dirinya udah, hembusan nafas yang selesai, baru dah kalau minum gitu. Li'anna dzikra yuridu qurqatan. Karena zikir itu akan memunculkan kobaran semangat. Kobaran semangat, kurkoh asaratnya terbakar. Kobaran semangat di hati. Wasyauqon, dan rasa rindu kepada Allah. Watahyijan, dan memunculkan gairah dalam hati. Gairah untuk terus berzikir dan ibadah. Wahwal matlubu minal dzikr, dan itu yang diperintahkan dari zikir. Tujuan kita dalam berzikir agar muncul itu, muncul semangat, muncul rasa rindu kepada kebaikan, ketaatan, muncul gairah. Tujuan zikir itu.
Wa syurbul ma'i aqibahu yutfi'u dzalika, dan minum air setelah berzikir memadamkan itu semua. Pantas habis zikir Ramadan agak nambahin semangatnya. Seterusnya lobet lagi. Apa? Kalau dia zikir, paginya subuh kelewat. Harusnya zikir itu memunculkan semangat gitu, memunculkan rasa rindu dengan kebaikan. Kalau semangat. Jarang orang kalau habis zikir langsung makan mah. Biasanya juga paling terus kelonjoran dulu, minum dulu baru ada. Biasanya begini. Ya tadi itu, bahkan yang kebanyakan malah bekal air. Dari sini bekal. Pokoknya zikir kagak mau muncul semangat bisa gitu. Asal mau berkobar habis semangatnya disiram lagi sama dia pakai air. Itu wa syurbul ma'i aqibahu yutfi'u dzalika. Minum air setelah berzikir memadamkan itu semua. Gini kan sungguh salah lagi aja kita. Wa qad nuhiya anhu min babit tibbi aidan. Dan ada larangan juga dari sisi kedokteran. Dari sisi medis pun ada larangan. Karena begitu kita zikir, badan ini masih panas. Kalau panas langsung disiram dingin, kan dulu belajar kipak. Kalau panas disiram dingin, yang ada malah hancur. Gelas panas, langsung kita guyurin es, bukan malah benar, malah pecah. Badan pun begitu, habis zikir badan masih panas. Kalau langsung disiram air, berbahaya buat organ dalam. Dari sisi medis pun ada bahaya. Makanya jangan gitu. Besok kalau juga kita lihat siapa yang pas habis zikir langsung gitu. Kecuali tadi itu, kalau adab yang pertama sudah dijalankan, yang kedua sudah dijalankan, baru setelah itu boleh dulu. Tapi kalau belum menjalankan yang pertama dan yang kedua, jangan dulu. Kita buat ngademin. Setelah zikir la ilaha illallah dengan suara yang jahar, dengan kekuatan penuh, kita ngademin dulu. Pakai zikir tadi, hembusan nafas. Dulu. Setelah itu udah selesai baru datang dulu gitu. Aman. Li'annahu yuritu fil aqdhi dharar. Karena itu akan menyebabkan bahaya pada anggota tubuh. Dororon bahaya fil aqdhi pada anggota tubuh. Kalau badan yang masih panas kita siram air, itu akan menyebabkan bahaya untuk anggota tubuh, terutama organ dalam, jantung, lambung, liver. Warubbama yuritul istisqa, dan bisa jadi juga hal itu menyebabkan munculnya rasa haus. Istisqa, rasa haus. Jadi gampang haus orang, sering dehidrasi. Apa bahasanya? Dehidrasi. Kalau ngebiasain habis zikir minum air.
langsung ini. Falyahris ala hadhil adabi tazhar alaihi barakatul dzikr. Maka hendaknya dia memperhatikan adab-adab ini, berusaha keras menerapkan adab-adab ini sehingga semakin jelas atasnya barokah zikir. Kenapa selama ini zikir kita mungkin belum terasa barokahnya? Karena mungkin 3 adab ini belum tercapai. Akan 3 adab. Dan ini sudah diajarkan sama Buya cara-cara ini. Kalau zikir sir sambil menghembuskan nafas, udah ya, udah. Untuk aku berkata, wa innama kana sayyidul al-haddad yaqtadu fi masjidihi ba'da qira'atir ratibi syurbal ma'i wa yudaru bihi 'alal hadirina. Fadzalika ba'da alistawfash syurut talatan. Sesungguhnya dulu tuan guru kita Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad membiasakan di masjidnya setelah membaca ratib berjamaah minum air dan dikelilingkan air itu ke jamaah yang hadir. Fadzalika ba'da anistawfash syurut talata, itu terjadinya setelah dilakukannya, setelah terpenuhinya 3 syarat dulu. Jadi boleh tuh habis zikir kita taruh eskan di depan kita zikir dulu, ntar begitu selesai zikir 3 syarat ini sudah terpenuhi, baru eskan itu dipilih wangi sebelah. Malah lebih mantap lagi karena airnya udah air zikir. Iya, yang kurang pas itu doang. Begitu kurang zikir langsung minuman. Apa ya? Berapa itu? Apa? Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza hadara indahu sahabatu lam yaftariqu illa an dawaqin. Dan karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkumpul di sisinya para sahabat, mereka tidak akan berpisah pulang ke rumah masing-masing illa an dawaqin, kecuali setelah minum air dari eskan, baru-baru dikelilingi air. Dibiasain itu. Bahkan waktu dulu kita baca kitab apa? Kitab Marokil Ubudiyah atau Mukhtasar Ihya. Mukhtasar Ihya. Kobokan itu, kalau kobokan yang dikelilingi itu akan memunculkan menyatunya persatuan di hati orang-orang yang kobok di situ. Misalnya ada jamuan makan nih, disediain satu kobokan, semuanya cuci tangan di situ. Itu akan memunculkan persatuan di hati. Sekarang orang ngoboknya cuci tangannya bisa-bisa, minumnya juga bukan dari satu es kan, dari aqua gelas bisa-bisa. Makanya hatinya makin bisa, ada nyatu bisa. Halo, jangankan yang beda majlis, yang satu majlis saja hatinya udah nyatu bisa. Apalagi sudah terima, walau gigi, pokoknya saya gigi. Rasul dulu juga begitu. Minumnya dari satu es, bareng-bareng usaha. Baru setelah itu
pulang ke masing-masing. Wa kana Sayyiduna Haddad nafa'allahu bihi fi adatihi wa ibadatihi muhafizun ala sunnah al-birra'i ala kamalil mutaba'ati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu tuan guru kita Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semoga Allah memberikan manfaat ilmu beliau untuk kita semua, dalam kebiasaan beliau dan ibadah beliau selalu menjaga sunnah Rasul. Dan selalu berusaha untuk mengerjakan kesempurnaan untuk meraih kesempurnaan mengikutnya beliau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalu berusaha untuk meraih kesempurnaan mengikutnya beliau pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lain mengikut Rasul yang gampang-gampang doang, kalau beliau yang sempurna yang diikuti. Apa? Kalau sesat kiri yang sunnah Rasul mau sunnah Rasul. Yang gampang-gampang enak-enak. Kalau kami Allah pokoknya sempurna. Segala apapun sunnah Rasul dikerjakan Allah. Makanya nggak aneh kalau beliau di depannya kutbul irsyad wal kutub. Apa? Jadi tiga itu syarat setelah berzikir, adab setelah berzikir. Asal katanya giro itu menempel. Pokoknya ngikutin dan jiplak niru agar sempurna ngikutnya Rasul, dia tiru semua apa yang dilakukan Rasul. Maka saya akan berusaha untuk meraih kesempurnaan. Matlab qala al-allamah asy-syaikh Abdul Rahman Bakutir Asy-Syihri fi kitabihi fit tibbi qala ulama at-tafaqquru ya at-tafaqquru fi masnu'atillahi ta'ala huwa dzikrul qalbi wa huwa afdalul dzikri. Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Bakutir Asy-Syihri menjelaskan dalam kitabnya tentang masalah medis, masalah medis. Qala ulama menjelaskan, ada ulama yang menjelaskan berpikir tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala merupakan zikir hati, dan itu merupakan zikir yang paling afdal. Dan hati yang sering berzikir, insya Allah hatinya akan selalu sehat. Masuk pembahasan tentang medis. Kalau pengen sehat, gampang kan? Perbanyak zikir di hati. Tahu ya? Kemarin kita begitu, asal lambung lagi kampung, dan zikir di hati hilang, merasa lupa zikir kampung lagi.
Hanya saja kalau lambung itu penyebabnya salah satunya GERD, penyebabnya ketakutan yang berlebih. Kalau lagi zikir di hati, hilang. Nggak lupa zikir, kambuh lagi. Kalau pengen kita sehat, tadi tip di dalam masalah medis, kuncinya satu, at-tafakkuru fi masnu'atillah, berpikir tentang makhluk ciptaan Allah, dan itu masuk ke dalam ranah zikir hati. Orang yang hatinya sering dipakai buat berzikir, insya Allah sehat. Halo. Lah segala macam penyakit wajib, bukan TBC doang, ABC. Kalau pengen hati sehat ya, badan kita sehat, kuncinya di hati. Karena begitu. Inna fil jasadi lamudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Ala wa yaqul. Ingat, di dalam tubuh seseorang itu terdapat segumpal dan segumpal. Terdapat sebuah daging. Idza saluhat, kalau daging itu baik, maka semua badannya ikut baik. Itu bisa daging dua. Yang pertama dari sisi ruhaninya, kalau hatinya bersih, insya Allah perbuatannya pun yang terlahir dari orang itu akan selalu bersih, akan selalu bernilai. Yang kedua sisi medisnya, kalau hatinya sehat, badannya pun bersih. Allah wahyu, ingat itu yang disebut kolon. Dan itu paling afdal zikir. Selain zikir di lidah, paling begitu ya, ada 4 tingkatan zikir. Yang pertama, zikir hanya di lidah saja. Yang kedua, zikir di lidah dan di hati meskipun masih ada sedikit terpaksa, masih harus dipaksakan. Yang ketiga, zikir di lidah dan di hati tanpa ada sedikit pun dipaksakan. Yang keempat, zikir hati, berzikir sambil memikirkan ciptaan. Yang keempat, apa? Sama tabadul alam itu juga. Tafakur, tadabur. Kalau tadabur itu kan, dabaro itu kan artinya belakang, dubur. Kan kita sering dengar itu istilah kubul pengawalan depan, dubur pengawalan belakang. Dabaro itu artinya belakang. Tadabur berpikir tentang apa yang ada di balik itu semua. Tadabur namanya. Kenapa kok gunung bisa seperti itu? Ada apa di balik? Siapa yang menciptakan? Tadabur namanya. Kenapa kok sesuatu yang diciptakan seperti itu? Ada hikmah apa di balik? Itu tadabur namanya. Kenapa bangsa diciptakan sebagai orang dulu? Ada hikmah apa di balik? Itu tadabur namanya, Bang. Maulid. Tadabur. Berpikir tentang sesuatu yang ada di balik objek pikiran kita. Waqad awradal Ghazali radhiyallahu an isman wafiran fi kitab at-tafakkuri min al-ihya'. Dan Imam Al-Ghazali radhiyallahu an telah menegaskan panjang lebar tentang masalah ini di dalam kitab At-Tafakkur dari kitab Ihya Ulumuddin. Intaha, selesai.
Ya kalau mau lebih panjang lagi bahasanya, silakan lihat kitab ini di bab tafakkur. Waqala Imam Nawawi radhiyallahu an dzikrul qalbi ma'al lisani afdalu min dzikrul qalbi wahdahu. Tapi Imam An-Nawawi menegaskan, Imam An-Nawawi radhiyallahu an menegaskan dzikrul qalbi ma'al lisani afdalu min dzikrul qalbi wahdahu. Tetap zikir hati berbarengan dengan zikir lidah lebih afdol dibanding zikir hati saja. Kalau tadi ada ulama yang menegaskan zikir hati merupakan zikir yang paling afdol, tapi Imam An-Nawawi berpendapat bahwa zikir hati bersamaan dengan zikir lidah lebih afdol daripada zikir hati saja. Makanya jadi kita dioplos, ada yang dijahatkan, ada yang disirkan. Biar boleh benar zikir hati yang katanya paling afdol benar, zikir jahatnya terus di hatinya tahu lupus. Udah terus ini terus kalau pakai alif lam itu An-Nawawi yang bukan. Kalau Al-Bantari nggak pakai alif lam. Bedanya. Kalau An-Nawawi yang pakai alif lam, ini yang muridnya berarti. Ada dua yang terkenal, Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi, muridnya berarti. Kalau yang Nawawi Al-Bantani itu nggak pakai alif lam. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jauh Al-Bantani itu nggak pakai alif lam. Kalau yang pakai alif lam ini An-Nawawi yang muridnya berarti. Terkenal dua tuh. Muridnya Syafi'i yang terkenal ada dua, ada Imam An-Nawawi, ada Imam Ar-Rafi. An-Nawawi itu dari kalangan orang miskin, Ar-Rafi dari kalangan orang kaya. Kayak pendapatnya kalau Imam An-Nawawi pendapatnya daging tikus itu halal, bagi orang susah. Kalau Imam Ar-Rafi daging tikus haram. Ya, kayak khusus sendiri kan kalau buat Jamal ayam tiren haram, kalau khusus sendiri ayam tiren halal. Kalau kira-kira itu ayam. Wa kama dzakarna adab dzikri wa arkanahu wa syurutahu falnaqul huna arkana du'ai wa syurutahu wa awqatahu wa asbabahu wa fadlahu. Sebagaimana kami telah menjelaskan tentang adab-adab zikir dan rukun-rukunnya serta syarat-syaratnya, maka akan kami jelaskan juga di sini tentang rukun-rukun doa, syarat untuk berdoa, waktu berdoa, penyebab diterimanya doa dan keistimewaan berdoa.